Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Korwil KPAU Ar-Rahmah Muhammadiyah Kendal Bapak Haji Mumin Arifin. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap calon tamunya Allah, para calon duyufur rahman yang berbahagia. Semuanya sehat nih Bapak Ibu ya. Tadi saya cermati ibu-ibu banyak yang ketawa-ketawa karena beliaunya memang sukanya melucu. Baik Bapak Ibu, tadi sebelum saya menyampaikan tentang kebijakan haji dan kronologis perjalanan haji, tadi terkait wudu minimalis atau di tempat Masjidil Haram di mana wudunya. Bapak Ibu, kalau nanti panjenengan ketika sudah di dalam Masjidil Haram kok batal, nanti kalau keluarnya memang jauh untuk mencari WC. Jadi di halaman Masjidil Haram itu ada tulisan WC besar-besar. Ada WC 2, WC 3, WC 4, WC 5, WC 6. Tulisannya besar-besar. Tapi kalau panjenengan sudah kadung di dalam Masjidil Haram, untuk keluar itu butuh waktu yang lumayan. Sehingga jenengan nanti cari tempat wudunya itu untuk ibu-ibu itu di bawah tangga kanan kiri itu ibu-ibu. Oke. Jenengan nanti kalau di area tawaf kok batal, jenengan keluar saja mencari tangga ya. Di kanan kirinya itu ada tempat wudu untuk ibu dan tertutup kalau nggak salah gorden, macam gorden. Nah untuk bapak-bapak juga ada di bawah bangunan dekat toa. Jadi ada tempat wudunya di situ untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu saya ulangi lagi, di bawah tangga kanan kiri itu ada. Jadi jangan nanti kalau pas pertama sampai di Masjidil Haram, jangan kan rombongan untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah sambil nanti setelah itu jangan mengenali Masjidil Haram. Tempat wudunya di mana itu sambil dengan mau kundur ke hotel sambil cari itu bareng-bareng. Ya, jadi kemarin pesannya jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kesasar ya nggak ada temennya. Tapi kalau 2 orang 3 orang kesasar ada temennya. Nah yang kedua Bapak Ibu tentang wudu minimalis. Jangan pegang Al-Maidah ayat 6 yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Mumin. Jangan itu menjadi pegangan. Yang diambil adalah yang wajib-wajibnya saja. Artinya yang wajib itu tidak 3 kali ya, kalau 3 kali itu kan sunnah. Berarti jangan laksanakan rukun wudhu dari awal ke akhir cukup sekali saja, tidak sampai 3 kali. Karena jangan menggunakan kap air zam-zam yang hanya mungkin separuhnya ini. Jadi kapnya itu kan kap putih itu. Nggih, gelas plastik itu. Itu cukup. Maksudnya 1 kali usap. Nggih, 1 kali usap. Artinya kalau 3 kali itu kan sunnah. Nggih, jadi jangan nanti ambil air kemudian dituangkan di asto panjenengan. Jadi tinggal dituangkan gitu. Kemudian laksanakan hanya sekali. Tangan dulu ya. Kemudian ambil lagi sekali, muka 1 kali. Ambil lagi 1 kali, tangan sampai ilal marofik nih, sampai ke siku 1 kali. Yang kiri 1 kali. Kemudian untuk yang rambut juga 1 kali. Kaki ilal ka'bain sampai ke mata kaki 1 kali. Yang kiri 1 kali. Jadi karena namanya saja minimalis ya, berarti yang diambil adalah yang wajib-wajibnya saja. Seperti itu. Itu nggih Bapak-bapak nggih. Jadi karena jenengan berada di Masjidil Haram, kalau
kalau jenengan menemukan tempat wudhu ya berarti biasa. Tapi kalau jenengan aku nak mulai bingung kangelan ya jenengan mojok saja, ambil air Zam-Zam di situ. Gitu. Atau gini Bapak ini tadi yang bertanya tentang wudhu dan tempat wudhu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini ada kendala kabelnya nggak mau connect dari tadi. Saya sudah coba mengkonekkan antara CD sama laptop tapi nggak bisa, sehingga saya terpaksa share materi di grup WA. Monggo Bapak Ibu yang bawa HP bisa dibuka yang kebijakan pelayanan haji. Dibuka ya kebijakan pelayanan haji luar negeri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika panjenengan berangkat haji itu semuanya diurusi oleh pemerintah Indonesia. Makanya pemerintah Indonesia itu mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada panjenengan semuanya. Saat ini Kementerian Agama sedang melaksanakan seleksi petugas haji. Jadi ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah, kemudian panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi ini saat ini sedang proses tahapan seleksi dan kemarin sudah ada tes, sudah ada pengumuman, tapi masih seleksi lagi tingkat provinsi. Jadi tahapannya itu seleksi kabupaten, seleksi provinsi. Baru nanti yang bersangkutan yang mendaftar itu ketika sudah lolos baru nanti ada biptek, kemudian baru nanti saatnya berangkat mereka diberangkatkan ke Arab Saudi. Tapi kalau petugas kloter itu akan mendampingi panjenengan Bapak Ibu. Petugas kloter itu siapa? Satu, ketua kloter, ketua kelompok terbang. Itu ada yang namanya ketua kloter, itu bertanggung jawab penuh kloternya. Jadi satu kloter itu 365. Sudah termasuk petugas haji di dalam. Ada pembimbing ibadah. Pembimbing ibadah itu beliau tugasnya ngecek panjenengan sudah umroh apa belum. Jadi beliau punya tanggung jawab ngecek ibadah jenengan sudah umroh apa belum, ya, dan sebagainya terkait ibadah. Kemudian ada petugas kesehatan, ya. Ada dokter, ada perawat. Jadi jenengan itu didampingi oleh petugas haji baik dari Kementerian Agama maupun dari Kementerian Kesehatan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk kebijakan haji yang tahun 2025 belum keluar ya, dari Kementerian Agama juga belum keluar karena saat ini sudah seleksi petugas haji. Nah ini saya menyampaikan kepada panjenengan adalah kebijakan haji tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Untuk kuota haji Indonesia itu 241.000 jamaah. 241.000 jamaah itu tahun 1445. Reguler 221.720 orang, khusus itu 19.280. Khusus itu yang bayarnya berkali lipat daripada kita. Kalau reguler itu bayarnya umum. Kalau khusus itu sampai 300 sampai. Ada berapa? 500. Mungkin ada yang tidak tumbuh ya. Kalau panjenengan berapa ini nanti kita sampaikan. Kemudian petugasnya yang ngurusi jamaah haji itu ada 2.210 petugas. 2.210 petugas. Mereka ada petugas kloter yang tadi ketua kloter, pembimbing ibadah, ya, kemudian kesehatan, dokter, perawat. Ya. Kemudian di sana juga jenengan akan menjumpai para petugas haji yang menggunakan seragam celana hitam, kemudian bajunya putih, rompinya hitam, tulisannya petugas haji. Nah itu jenengan kalau nyun sewu, jenengan di sana kok kebingungan dalam satu perjalanan misalnya, tanya saja kepada petugas haji yang pakai seragam itu. Misalkan jenengan kok lupa dengan hotel jenengan, misalnya tanya saja.
karena mereka memang ditugasi oleh pemerintah Indonesia untuk membimbing, membantu masyarakat. Maka petugas haji yang di sana itu ada yang bagian akomodasi, ada akomodasi itu yang mengurusi hotel-hotel. Ada petugas haji yang konsumsi, mengurusi makan panjenengan. Itu dari Kemenang. Kalau yang kesehatan itu, ya Kementerian Kesehatan itu yang dokter, perawat. Kemudian ada yang transportasi. Transportasi itu biasanya beliau bertugas di terminal-terminal. Jadi kalau ada bapak ibu sepuh yang kesasar itu, beliau siap untuk membantu. Pokoknya cirinya adalah celana hitam, bajunya putih, pakai rompi hitam. Ada tulisannya petugas haji Indonesia itu. Menjenengan kalau di satu tempat ada kebingungan, ya tanya saja kepada beliau itu, karena memang beliau ditugasi untuk membantu jamaah haji Indonesia yang ada di sana. Kemudian Bapak Ibu, jadi pemerintah Indonesia itu menyiapkan segalanya, mulai dari pesawatnya, mulai dari hotel panjenengan, mulai dari semua kegiatan yang ada di baik Mekah maupun Madinah. Ya, pemerintah Indonesia menyiapkan segalanya. Cuma Bapak Ibu terkadang di lapangan itu, ya, yang namanya haji itu banyak ujian sabarnya. Makanya yadanya Ar-Rahman itu ikhlas, sabar, orang sunnah. Tapi kalau nanti satoran ada tambahan lagi, syukur, ya, ada tambahan lagi. Tapi kalau yang simple untuk yang umroh, ya, itu 3 itu. Ikhlas itu lillahi ta'ala, ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Hanya Allah itu ikhlas. Sabar itu ada di dalam dada hati kita. Sabar, orang senang. Orang senang sesama suami istri ini biasanya godaannya kadang masalah kecil itu di sana kadang bisa menjadi masalah besar. Karena apa? Ujian kesabaran. Ya. Jadi ya, godaannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ya, rencana perjalanan ibadah haji. Nah ini tapi tahun 2024, tapi paling tidak hampir sama. Paling tidak hampir sama. Jamaah haji mulai masuk ke asrama haji itu 3 Zulqa'dah. 3 Zulqa'dah itu mulai kloter 1 masuk ke asrama haji. Jadi kemarin pas manasik bersama, Ustaz Farhan juga memberi satu tips untuk kita paham bulan-bulan Hijriah ini. Kasih apa nih Ibu? Kata beliau kan kalau nggak hafal nggak boleh dapat snack. Saya masih ingat itu, ya. Musa atau Muso, Muso, Rara, Juju, Rosa, Jundul, itu sangat mudah. Kalau kita biasanya hafalnya kan Januari, Februari itu hafal lupa, tapi yang bulan Hijriah itu yang kadang lupa. Itu Musa, Rara, Juju, Rosa, Jundul. Jadi Zulqa'dah itu mulai diberangkatkan sama Zulqa'dah. 3 Zulqa'dah. Jadi tanggal 3 Zulqa'dah itu kloter 1 sudah mulai masuk. Jadi 1 bulan sebelum Dzulhijjah, 1 bulan sebelum Dzulhijjah, jamaah haji sudah mulai, ya, proses untuk masuk ke asrama haji. Jadi jenengan kalau sudah Syawal itu sudah mendekati, kalau sudah masuk bulan Syawal benar sudah persiapan. Kemudian Bapak Ibu, jamaah akan mulai dikembalikan, ya, ke tanah air itu yang haji gelombang 1 itu mulai tanggal 16 Dzulhijjah. Yang dapat gelombang 1 itu 16 Dzulhijjah mulai dikembalikan. Jadi haji selesai itu kan tanggal 10 Dzulhijjah itu lempar umroh, Aqobah, 11, 12, 13 itu masih di Mina, kemudian tawaf ifadah, paling tidak tanggal 14, 15,
16 itu yang gelombang 1 sudah mulai dipulangkan. Jadi mepet dengan setelah selesai hajinya. Itu yang gelombang 1 kloter awal. Yang kloter yang gelombang 2 itu mulai dipulangkan ke tanah air itu tanggal 1 Muharram. Jadi tanggal 1 Muharram itu yang gelombang 2 mulai dipulangkan ke tanah air. Nah, panjenengan dapat gelombang berapa belum tahu. Tapi untuk tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya itu jamaah haji Kendal itu dapatnya gelombang 1. Oke, gelombang 1. Enaknya gelombang 1 pripun Bapak Ibu? Enaknya adalah dengan berangkat ke Madinah dulu. Masih pakai baju batik Indonesia, belum menggunakan kain ihram. Tapi kalau dapat gelombang 2, panjenengan nanti harus siap pakai kain ihramnya adalah di Dono Hudan. Tapi kan kita tidak bisa pilih ya. Tidak bisa pilih dapat gelombang 1 atau dapat gelombang 2. Itu semuanya yang atur adalah Kementerian Agama. Kemudian Bapak Ibu, layanan kedatangan dan kepulangan jamaah. Kalau gelombang 1 dari Indonesia menuju ke Madinah. Di Madinah kurang lebih 8 hari, 9 hari. Kemudian pindah ke Mekah. Kemudian Mekah nanti kurang lebih 30 hari atau 1 bulan. Kemudian pulangnya lewat mana? Pulangnya lewat Jeddah, kemudian Indonesia. Oke. Tapi kalau dari tanah air, dari Indonesia, kalau memang ke Madinah, ya berarti bandaranya di Madinah. Bandara Madinah itu namanya Amir Muhammad bin Abdul Aziz. AMA, Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Tapi kalau Bandara Jeddah namanya Bandara King Abdul Aziz. Jadi kalau gelombang 1 jenengan nanti dari Dono Hudan itu langsung ke Bandara Madinah. Tapi biasanya ngisi aftur gitu, ngisi bahan bakar itu kalau biasanya di Padang atau di mana gitu. Jadi ngisi tambahan afturnya nanti. Kemudian kalau jenengan dapat gelombang 2 dari Indonesia menuju ke Jeddah, bukan ke Bandara Madinah. Jadi menuju ke Jeddah, kemudian ke Mekah. Jeddah Mekah kurang lebih 2 jam. Jeddah Mekah 2 jam. Jeddah Dono Hudan paling tidak 11 jam atau 12 jam tergantung pesawat. Artinya tergantung pesawatnya transit di mana. Transit kurang lebih 1 jam untuk mengisi bahan bakar. Tapi panjenengan tidak boleh turun ketika pesawat mengisi aftur, jenengan tetap di pesawat. Paling jenengan bisa lihat kondisi bandara yang jenengan transit itu lewat jendela pesawat. Kalau yang dapat kursinya di kursi pesawatnya di tengah gimana? Gak apa-apa, nanti pinjam temennya. Aku tak delok sih lewat jendela. Karena yang itu kan tergantung apa ya? Tergantung dapat kursinya di mana. Kemudian Bapak Ibu terkadang itu suami istri itu terkadang kursinya nggak dekat gitu. Gimana untuk mensikapi itu? Nanti jenengan tukeran sama jamaah lain. Tapi kalau pesawat sudah naik, ya sudah dia menemukan jalan di atas, sudah tidak take off ya. Kalau take off dia mencari jalan dulu. Ada agak getar-getar. Nanti kalau sudah tenang, dia di jalurnya, jenengan nanti bisa tukeran sama sesama jamaah. Saya pernah seperti itu masalahnya tahun 2015. Saya istri itu terpisah. Saya dengan jamaah laki-laki ya. Kemudian istri jamaah perempuan tapi beda barisan, sehingga akhirnya kami rembukan. Jadi di oper nggak apa-apa boleh. Tapi nanti ketika jenengan sudah sampai pesawat sudah tenang di atas. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau jenengan dapat aku kok nggak berdekatan sama suami atau istri, nanti bisa tukeran nanti di atas, diperbolehkan. Itu. Jadi gelombang 2 itu dari Dono Hudan kemudian ke Jeddah, transit dulu di satu bandara untuk ngisi
ke Mekah kurang lebih 2 jam. Nah, di Mekah itu jenengan tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi jenengan meletakkan koper dulu, paling tidak mungkin 1 jam atau 2 jam. Dapat kamar, koper mungkin seandainya belum ketemu pun nggak masalah. Ya, koper yang besar itu, kalau koper kecil kan bisa bareng jenengan insya Allah. Kemudian kurang lebih nunggu 2 jam baru jenengan melaksanakan ibadah umroh. Jadi seperti itu. Nah, di Mekah jenengan paling tidak 30 hari setelah hajian baru jenengan pindah ke kota Madinah. Nah, dari Madinah berarti pulangnya nanti lewat bandara Ammar, Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Kebalikannya saja Bapak Ibu. Kalau yang gelombang 1 ke Madinah, berarti turunnya di Ammar ya, Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Ya, nanti pulangnya lewat Jeddah. Jadi jenengan akan melihat 2 bandara, Bandara Madinah dan Bandara Jeddah. Kalau gelombang 2 jenengan dari Donohudan nanti turunnya di Jeddah King Abdul Aziz, kemudian nanti pulangnya lewat Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Jadi jangan bisa lihat 2 bandara. Kemudian Bapak Ibu, ya, akomodasi hotel jamaah haji Indonesia itu untuk yang Mekah itu wilayahnya dengan jarak paling jauh itu 4.500 meter, itu kebijakannya seperti itu. Jadi maksimal hotel jaraknya itu 4,5 kilo. Kalau jamaah umroh tidak ada yang sampai segitu gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kemarin pernah umroh, paling umroh itu jalan kaki dari hotel sampai ke Masjidil Haram 5 menit atau 7 menit, dekat sekali. Kalau nggak di Jalan Ajiat Miswalah itu biasanya umrah sekitar jam besar itu, jam gede. Tapi kalau haji memang agak jauh karena banyak sekali jamaahnya 241 ribu dan harus berbagi dengan jamaah haji sedunia. Jadi aturannya, kebijakannya paling jauh itu 4.500 meter. Dan 4.500 meter itu bisa ditempuh dengan bis ya, yang namanya bis sholawat ya, bis sholawat. Sholawat itu sholat 5 waktu. Jadi bis itu 24 jam ya. Seandainya jenengan harus naik bis 1 kali misalkan atau 2 kali, ya jenengan naik bis itu gratis, buatan bayar. Tapi kalau jenengan ingin cepat, aku pengen sama suami istri pakai taksi silakan, tapi harus bayar sendiri. Tapi kalau bis sholawat itu 24 jam. Jenengan mau ke Masjidil Haram jam berapapun, asalkan jenengan dari hotel kemudian cari halte terdekat dengan hotel, nunggu sampai bisnya datang, itu gratis 24 jam. Kemudian kualitas hotel setara bintang 3 itu kebijakannya seperti itu. Jadi bintang 3 itu biasanya 1 kamar diisi 4 orang ya, 4 bed ya. Jadi bed yang kecil-kecil itu untuk 1 orang itu Bapak Ibu, 1 kamar ada 4. Biasanya di Mekah itu 4 orang isinya 1 kamar. Di Madinah terkadang sok diisi 5 orang gitu ya. Di Madinah kadang sok diisi 5 orang, di Mekah diisi 4 orang. Tapi kadang seperti itu bejar-bejar Bapak Ibu ya. Saya 2018 itu alhamdulillah dapat hotel bintang 5 itu bejo ya. Jadi 1 kamar itu ada bed 3, itu 1 kamar 1 kotak sendiri, ada kamar mandi 2, ada ruang tamunya, itu dilalah kadang sok dapat begitu. Rezeki, pokoknya jangan kalau dapat seperti itu rezeki. Dan kalau mau naik ke lantainya itu harus pakai kartu. Jadi tidak sembarang orang bisa naik ke lantai kamar kita, harus pakai kartu. Jadi misalkan tempelkan di lift itu, dia akan, kalau kita dapat lantai 7 berarti dia bisa naik. Tapi kalau orang lain nggak punya kartu itu nggak bisa sembarangan berhenti di lantai kita. Itu kalau
hotel bintang 5. Namanya dulu Hotel Pullman Zamzam Madinah. Itu di bagian depan Masjid Nabawi. Kemudian kalau di Madinah Bapak Ibu, itu di wilayah Markaziyah dengan jarak terjauh ini. Kalau di Madinah itu hampir semuanya dekat. Terjauhnya adalah 650 meter. 650 sangat dekat ya. Tadi kalau di Mekah maksimal itu 4.500 meter atau 4,5 kilo paling jauh. Kalau Madinah paling jauh 650 meter, tidak ada 1 kilo. Dan jamaah haji Indonesia Arafah itu kemarin yang tahun yang Pak Pur itu, Pak Jipur itu di hotel dekat pintu nomor 317. Itu hanya dari pelataran Masjid Nabawi itu ada hotel 1 Ansor Madinah, Miraj As-Salam, kemudian Manarul Falah, itu hanya 2 hotel. Dan insya Allah hampir semuanya seperti itu. Di lingkaran sekitar Masjid Nabawi itu sangat dekat. Jadi kebijakannya adalah maksimal adalah 650 meter. Kualitas setara bintang 3. Jadi sama Bapak Ibu, setara bintang 3 nih, baik Mekah maupun Madinah untuk hotel Panjenengan. Nah, Bapak Ibu di sana itu kompleks hotelnya itu ada macam-macam nih. Dulu ada di Mahbasjid, tapi sekarang sepertinya tidak digunakan Mahbasjid itu karena terlalu padat, ya, sehingga yang dipakai adalah jadwal, rawdoh, sisah, ya, kemudian misfalah. Jadi jadwal, rawdoh, sisah, misfalah. Dengan VIP bisa dilihat itu petanya. Jadi misfalah itu di belakang tower Zamzam, di belakang jam besar itu misfalah. Jamaah umrah biasanya di sekitar itu dekat. Kemudian jadwal itu di sebelah kebalikannya misfalah. Kemudian rawdoh di sebelahnya jadwal, kemudian sisah di sebelahnya rawdoh. Jadi itu namanya maktab ya, maktab atau kompleks hotel Panjenengan. Kemudian konsumsi Bapak Ibu, konsumsi tahun 2024 itu dapat 3 kali makan. Dulu 2015 itu hanya 1 kali makan Bapak Ibu. Sehingga waktu itu 2015 itu jamaah harus bawa beras dari rumah. Di sana 1 kamar beli magicom, masak bareng. Itu tahun 2015. Tapi sekarang jenengan tidak perlu itu, karena sudah dapat 3 kali makan. Di Madinah juga sama, 3 kali makan. Di Masair itu 3 kali makan tambah 1 kali snack. Masair itu di Mina, di Mina. Kemudian di Arafah itu jenengan biasanya dapat snack itu. Kemudian transportasi Bapak Ibu, ketika jenengan berangkat ibadah haji itu transportasi diurusi oleh pemerintah, kecuali dari Pendopo Kendal sampai Donodan itu tidak termasuk. Biasanya jenengan nanti mendekati keberangkatan itu ada info jenengan iuran untuk biaya bis dari Pendopo sampai Donodan itu jenengan diminta untuk iuran, baik keberangkatan dari Kendal ke Donodan atau Donodan Kendal saat pulang itu jenengan diminta. Jadi iurannya tambah itu, tapi nanti itu ketika jenengan akan berangkat. Oke. Ada informasi dari Kemenang berapa bayarnya berapa. Tapi kalau selepas itu sudah tidak ada iuran lagi untuk transportasi. Jadi antar kota, ya, Bandara Madinah ya, ke Madinah, kemudian Madinah Mekah, Jeddah Mekah, Mekah Jeddah,
Mekah Madinah, Madinah Bandara Madinah itu semuanya sudah masuk di ongkos biaya haji panjenengan. Kemudian bis sholawat, nah, tadi sudah saya sampaikan, bis sholawat itu 24 jam. Jenengan mau ke Masjidil Haram jam berapapun, insya Allah ada bis sholawat. Ya, jenengan misalkan kepengen ke Masjidil Haram jam 12 malam, itu ada, jangan khawatir. Jam 1 pagi ada, jam 3 ada. Jadi bis sholawat itu 24 jam. Itu bis yang ngurusin kan Pak, ngurusin khusus dari Indonesia. Itu sudah diurusi oleh pemerintah Indonesia. Memang itu bis sholawat itu tidak hanya untuk Indonesia, tapi kan jalurnya kalau Indonesia bis itu ada nanti nomor ya Bapak Ibu ya. Ada nomor kalau hotel dengan itu misalkan daerah Sisa misalkan, itu ada nomornya sendiri. Diiling-iling, diingat-ingat. Nomor kemudian warnanya apa? Mungkin ada warna kuning, ada warna merah, itu nomor bisnya. Jadi itu memang tugasnya melayani jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram, ya. Atau dari Masjidil Haram ke hotel, itu tugasnya bis sholawat. Dengan kapanpun mau ke Masjidil Haram bersama suami, ya, bersama bapak, silakan. Satu kamar misalkan, ayo awal ini makan nih Masjidil Haram jam 2 pagi, itu bisa. Tidak campur atau Ribut? tidak campur dengan negara lain. Tergantung Pak, tergantung bis itu lewat jalur mana, tergantung. Jadi terkadang sok campur, tapi terkadang juga tidak. Tergantung tadi bis itu melewati jalur mana. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu, jadi kan harus sabar karena penuh. Gitu. Oke. Kalau jenengan terpaksa berdiri, ya disyukuri. Gitu. Karena kalau naik bis itu ya jamaahnya seperti panjenengan. Kalau ada jamaah yang lebih muda biasanya monggo ibu silakan dia berdiri. Tapi kalau sama-sama umur biasanya sama-sama umur ya. Kalau lebih muda kok nggak kalah itu kan banten gitu nih. Saya saja kalau saya dapat kursi kemudian ada orang naik dari halte lain, kasihan, kita berikan monggo ibu silakan. Jadi kalau panjenengan kalau memang naik dari halte itu dilarang pas kosong alhamdulillah. Tapi kalau nunggu bis kok kebak terus ya terpaksa gitu berdiri. Dan itu tak terlupakannya di situ Bapak Ibu. Sebenarnya kalau ini bisa saya tampilkan gitu di sholawatnya kayak apa, tapi lain waktu ya. Kemudian bis masail itu yang melayani Mekah Arafah. Jadi ketika jenengan mau wukuf itu, tapi kan jenengan tarbiyah dulu gitu. Jadi kan Mekah Mina ya. Itu nanti karena jenengan itu tidak Muhammadiyah kan tidak dari hotel ke Arafah, maka itu ada biaya sendiri, tapi itu nanti biaya tarbiyah namanya. Karena itu di Kementerian Agama tidak dianggarkan tarbiyah. Di Kementerian Agama itu ambilnya dari hotel langsung ke Arafah. Itu kalau hotel ke Arafah itu sudah masuk di biaya haji jamaah. Kemudian Arafah, Musdalifah, Mina Mekah itu sudah paket masuk di dalam biaya haji panjenengan kecuali biaya tarbiyah. Karena tarbiyah itu hanya KBH Muhammadiyah se-Indonesia yang ambil tarbiyah. Ya, hanya KBH Muhammadiyah yang ambil tarbiyah. Mungkin ada ormas lain ya yang ambil, tapi kalau Kementerian Agama tidak mengambil tarbiyah. Jadi Kementerian Agama dari hotel langsung ke Arafah. Itu Bapak Ibu untuk bis ya. Bis sudah diurusi oleh panitia haji pemerintah Indonesia. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita ke biaya haji ya. Biaya.
silakan Bapak Ibu buka salinan Kepres nomor 6 tahun 2024. Ini untuk yang tahun 2025 belum ada keputusan Presiden berapa. Biasanya nanti DPR akan rapat, ya, kemudian mengusulkan kepada biasa pemerintah akan memutuskan, ya, kemudian pemerintah mengusulkan kepada DPR. Nanti yang memutuskan DPR sama pemerintah. Biasanya tawar-menawar Bapak Ibu. Biasanya pemerintah Menteri Agama itu mengusulkan kepada DPR sekian. Nanti oleh DPR dibahas. Kemudian DPR biasanya karena wakil kita itu nganyang, ya, nganyang kemudian dimentoknya berapa. Nah, kalau sudah sepakat baru nanti muncul Kepres. Nah, untuk tahun 2024 Bapak Ibu itu biaya haji diputuskan oleh Presiden, ya. Kan di Indonesia itu banyak embarkasi, ya. Ada embarkasi Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta, Solo, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Lombok, Kertajati. Nah, jenengan itu nanti embarkasinya adalah Solo. Maka di tas panjenengan, di koper panjenengan itu nanti kodenya SOC. SOC itu Solo City. SOC itu Solo City, itu nanti embarkasinya Solo. Nah, tahun kemarin embarkasi Solo biaya hajinya itu 95.926.122.000. Jadi biaya haji 95 juta sekian itu belum dikurangi nilai manfaat uang yang jenengan setorkan 25 juta. Itu masih utuh. Jadi kalau seandainya tidak ada nilai manfaat dari uang yang 25 juta itu, ya setiap jemaah haji biayanya 95.926.122 rupiah. Itu Solo. Yang lainnya beda-beda Bapak Ibu. Ada yang lebih murah sedikit, ada yang lebih mahal sedikit. Yang lebih mahal sedikit itu Surabaya 97.890. Jadi sekitarnya itu naik turunnya. Yang paling bawah itu Aceh, ya. Aceh 87.359.984. Itu sebelum dikurangi nilai manfaat. Nah, setelah dikurangi nilai manfaat, itu Solo itu biayanya 58.562.008 rupiah. Jadi jamaah haji tahun kemarin itu biayanya yang dari uang jamaah itu 58.562.008 rupiah. Jadi kalau kemarin yang jamaah haji itu sudah setor 25, berarti tinggal nambahi kekurangannya Bapak Ibu. Berarti nambahinya sekitar berapa? 33 juta kan, itu satu orang. Berarti kalau suami istri tahun kemarin setiap jamaah harus melunasi itu sekitar 66 juta. Nah, tahun ini berapa? Belum ada keputusan. Semoga masih utuh ya Bapak Ibu. Amin. Kalau turun kayaknya nggak bisa. Nah, biasanya ada pengumuman Bapak Ibu bagi yang sudah pelunasan tahun kemarin tapi kok belum jadi berangkat, itu ada pengumuman apakah nambah apakah tidak. Jadi ada kebijakan khusus biasanya. Panjenengan sampun sudah lunas berapa kemarin? Oh, yang kemarin itu ya berarti. Oke, 58 sekian ya. Tidak apa-apa, pahalanya malah tambah banyak. Pahala sabarnya, ya. Pahala menunggunya. Jadi itu Bapak Ibu, 58.562.008 rupiah. Itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun ini ya semoga tetap ya. Kalau turun kok sepertinya ya kalau bisa turun. Karena dulu Bapak Ibu, dulu ya
tahun 2015 itu Presidennya baru. oke, presidennya baru ya, semoga bisa turun. Amin ya Rabbal. Tahun 2015 itu biaya haji hanya 38 juta. Biaya haji tahun 2015 jamaah itu hanya bayar 38 juta, dan itu tahun dulu kan tidak sama dengan tahun-tahun sekarang. Kalau tahun sekarang itu ditetapkannya pakai rupiah, kalau dulu dolar. Jadi jamaah melunasi hari Senin pagi sama Senin siang itu kadang kok beda. Senin bayar melunasi Senin sama Selasa itu kadang beda. Itu tahun 2015 masih seperti itu. Tapi sekarang ditetapkannya pakai rupiah. Bayarnya melunasi itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu nggak ada pengaruh, sama. Itu enaknya begitu. Kalau dulu nggak, tergantung dolar jam itu dengan melunasi. Kemudian Bapak Ibu, kebijakan baru yang tahun 2024 itu ada beberapa hal baru. Tahun 2024 yang lalu itu inovasi pertama oleh Kementerian Agama itu adalah transformasi digital dalam rekrutmen petugas. Jadi petugas haji itu mulai tahun 2024 itu seleksinya dia daftar di satu link, kemudian mengupload persyaratan, kemudian nanti kalau lolos verifikasi dia berhak tes, kemudian hasil tes dia apakah lolos tes atau gagal tes itu pakainya link ya, pakainya digital semuanya. Kemudian yang kedua, Kemenak menunjukkan aplikasi kawal haji. Nah, Bapak Ibu nanti kalau besok panjenengan berangkat bisa download aplikasi kawal haji. Jadi di HP panjenengan bisa download aplikasi kawal haji. Kawal haji. Itu memberi ruang bagi jamaah dan keluarga jamaah, bahkan masyarakat umum ya, untuk menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Jadi bisa download aplikasi kawal haji. Kemudian inovasi yang ketiga, safari wukuf. Safari wukuf lansia, non mandiri dan disabilitas. Jadi safari wukuf, kalau safari wukuf sebenarnya dulu sudah ada ya. Jadi seseorang yang sakit di Mekah dan saatnya haji tanggal 9 Dzulhijjah, beliau meskipun pakai oksigen, pakai infus, itu beliau yang bersangkutan diantar ke Arafah meskipun hanya sekian menit. Karena al-haji Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Kalau seseorang kok tidak wukuf di Arafah, dia hajinya tidak sah. Maka orang yang sedang sakit berat, dia hanya bisa berbaring di kasur ya, di bed, itu beliau tetap diantarkan ke Arafah untuk wukuf meskipun mungkin hanya sekian menit. Biar sah hajinya. Itu namanya safari wukuf. Kemudian yang keempat, menggunakan IPS, International Patient Summary, atau riwayat kesehatan jemaah haji pada kartu jemaah haji. Jadi di kartu jemaah haji itu ada riwayat kesehatan panjenengan. Ya, tahun kemarin sudah dimulai itu. Jadi ada riwayat panjenengan mungkin punya sakit apa, itu ada riwayatnya di kartu jemaah hajinya. Kemudian yang kelima, Kemenak juga melakukan penyederhanaan proses tunda atau batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji. Jadi
terkadang kan ada jamaah yang batal berangkat, itu visanya bisa dibatalkan ya. Dan bisa jatahnya bisa digunakan oleh orang lain, jatahnya bisa. Itu inovasi oleh Kementerian Agama tahun 2024 Bapak Ibu. Kemudian hal baru lagi ya, Bapak Ibu, ada yang namanya tanazul ya. Tanazul itu seseorang harusnya menginap di bermabit di Mina, tapi karena beliaunya mungkin sakit atau sepuh, itu beliau tidak mabit di Mina. Kemudian murur itu harusnya itu jamaah haji di Musdalifah turun, kemudian istirahat di Musdalifah. Bagi yang sholat maghrib isya belum, berarti karena sebenarnya memang sholatnya di Musdalifah, berarti sholat di Musdalifah, kemudian istirahat dulu sebentar, kemudian baru beranjak ke Mina. Tapi mulai tahun kemarin ada murur itu hanya melewati saja pakai bis, tidak turun dari bis. Mungkin hanya bisnya mungkin parkir sebentar sekian menit kayak safari wukuf itu ya, kemudian lanjut lagi ke Mina. Itu seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau panjenengan semoga saya doakan tidak seperti itu gitu, karena kirang marung gitu, maksudnya kurang maksimal. Jadi itu kebijakannya yang baru Bapak Ibu. Ada murur itu berarti jamaah tidak turun di Musdalifah, hanya naik bis kemudian lewat, itu namanya murur. Tanazul, jamaah yang harusnya itu mabit di Mina, itu beliau kembali ke hotel seperti itu, jadi tidak mabit di Mina. Nah, muzakarah haji yang dulu di-share di grup itu Pak Ahyan ya, itu ada di dalamnya seperti itu. Ada kebijakan murur, ada tanazul. Nah Bapak Ibu, yang terakhir barang bawaan jamaah Bapak Ibu. Jenengan itu nanti berat koper maksimal, koper besar itu maksimal 32 kg. Kalau berangkat saya percaya nggak nyampe. Ya itu yang bahaya pulangnya. Kalau berangkat paling 20-an kilo itu paling. Bahkan ada yang ringan sekali Bapak Ibu. Jadi jamaah haji itu ada yang ketika berangkat itu kopernya itu ringan sekali. Mungkin hanya 10 kilo atau nggak nyampe. Tapi pulangnya itu biasanya. Maka ada istilah dulu kopernya meteng ya. Dan kopernya dibelenduk gitu. Karena sajadah masuk, ya. Kemudian karpet masuk, baju gamis masuk. Karena memang godaannya jamaah haji kalau mau pulang itu shopping, godaan matanya. Apalagi di sana itu Bapak Ibu, baik Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, keluar dari masjid mau ke hotel pasti melewati toko emas. Nah itu toko emas, dan di sana toko emasnya tidak seperti di sini, ya. Toko emasnya di sana itu nggak dikerangkeng, ya. Jadi orang itu bebas sekali mau nyoba-nyoba ya. Di sana aman sekali. Kalau di sini toko emas dikerangkeng, ya. Di sana enggak. Di sana aman sekali karena namanya tanah suci. Jadi toko emas itu berjejeran, godaan ibu-ibu ini biasanya. Ya. Kemudian yang tas kabin atau koper kecil kabin itu maksimal 7 kilo Bapak Ibu, 7 kilo. Okay. Kalau yang koper besar itu 32 kilo, yang koper kecil atau tas kabin itu 7 kilo. Kemudian tidak diperkenankan memasukkan air zam-zam ke dalam tas bagasi, tercatat dan tas kabin. Nah ini biasanya banyak jamaah yang berikhtiar untuk membawa dengan cara beliau caranya pripun biasanya. Tapi ini agak beresiko kalau ada pemeriksaan di bandara di udal-udal itu, resikonya itu aja. Tapi kalau kebanyakan para jamaah itu pada bawa
botol air mineral itu tuh, Pak, dipakai lakban. Ini off the record saya ceritakan pengalaman jamaah gitu. Biasanya mereka bilang aku bawa kek gitu. Itu dengannya seperti itu. Sebenarnya dilarang Bapak Ibu. Karena khawatirnya kalau semua jamaah bawa, kalau ada kebocoran itu yang bahaya. Kalau ada kebocoran di dalam pesawat, sebenarnya hanya itu. Karena kalau timbangan kan pasti timbangan tidak lebih dari 32 kg. Yang bahaya ketika ada kebocoran itu bahaya. Kemudian Bapak Ibu dilarang membawa bahan yang mengandung radioaktif. Power banknya, Bapak Ibu yang bawa power bank itu power bank di atas 20.000 mAh atau 100 watt, magnet itu dilarang. Jadi power bank yang 20.000 mAh atau 100 watt itu dilarang untuk dibawa. Kemudian bahan yang atau barang yang mengandung racun, menyebabkan karat, campuran oksid, bahan kimia yang dapat meledak, dan benda yang dapat melukai, benda tajam juga boleh. Kecuali gunting untuk tahalul Bapak-bapak. Gunting tahalul maksudnya di mana? Maksudnya di koper besar, dilapisi kain. Itu masuk di koper besar, jangan masuk di kabin juga boleh. Maka bapak-bapak silakan yang punya gunting elektrik, boten itu silakan dibawa, di sana banyak pahala nih. Karena kalau gundul di sana tidak barbershop itu biasanya antara 20 rial 15, paling murah 10 rial. 10 rial kalau harga di sini berapa Bapak Ibu? 40.000 itu minimal nih gundul. Jadi kalau ada bapak-bapak punya gunting elektrik, bawa, pahalanya banyak. Kali 100.000 aja per gundul. Nyimpennya di mana? Nyimpennya di koper besar, jangan di kabin. Oke. Bapak-bapak yang punya silakan dibawa, diletakkan di koper besar, jangan di koper kecil atau tas kabin. Tidak diperkenankan membawa cairan aerosol dan gen di atas 100 ml ke dalam tas. Jadi tidak boleh di atas 100 ml di dalam tas kabin, tidak boleh. Jadi kalau sampo yang di bawah itu boleh, di bawah 100 ml. Obat-obatan yang berbentuk cairan lebih dari 100 ml hanya boleh dimasukkan ke dalam bagasi, tercatat maksimal 2 liter. Jadi kalau obat-obatan yang di atas 100 ml itu boleh masuk tapi di koper besar. Tercatat maksimal 2 liter yang dikemas dalam wadah masing-masing 500 ml, maksimalnya 2 liter. Tapi sebenarnya nggak ada ya Bapak Ibu yang bawa obat sampai berapa? 2 liter. Kalau jam-jam saya percaya ya. Kalau jam-jam saya percaya, tapi kalau obat saya nggak ada yang sampai 2 liter. Kemudian apabila jamaah membawa kursi roda akan dikategorikan sebagai bagasi tercatat dan wajib diberi identitas jamaah haji yang jelas terbaca dan tidak mudah terhapus agar memudahkan dalam pengangkutan ke dalam pesawat. Jadi jika Bapak Ibu mungkin kita di sini ada pakai kursi roda gitu, itu ya itu nanti masuk barang bawaan di bagasi. Ada identitasnya, ya, ada namanya. Tidak digandengkan koper. B, ya, yang tidak ada digandeng tapi bersebelahan. Tempelin. B, ada tandanya, ada tandanya. Tas kabin dan tas bagasi tercatat jamaah agar diberikan identitas jamaah haji. Nah ini Bapak Ibu nanti koper besar dan tas kabin atau koper kabin itu diberi tanda khusus. Tanda khusus itu nanti rombongan 1 itu ada warnanya, rombongan 2 contoh di sini rombongan 1 warnanya merah, rombongan 2 kuning, rombongan 3 biru itu maksudnya warna pita ya, warna pita. Jadi kalau warna merah itu rombongan 1, rombongan 2 itu kuning itu, tapi nanti aturannya tunggu aja pas jenengan mungkin berubah. Kalau ini kan tahun kemarin.
selain identitas rombongan, ada juga Bapak Ibu identitas jenengan pribadi. Jenengan sukanya diberi apa misalkan, itu silakan diberi tanda di koper panjenengan masing-masing. Selain nama identitas itu ya. Maksudnya dari jauh sudah kelihatan, oh itu koper saya, warnanya hitam misalkan, warnanya putih misalkan. Dari jauh itu sudah kelihatan, nggak usah baca nama sudah kelihatan, oh koper saya sudah ketemu itu. Karena Bapak Ibu, koper itu nanti ketemu dengan jenengan itu kalau jenengan gelombang 1 berarti jenengan ketemu dengan koper itu di Madinah, di hotel Madinah. Kalau jenengan dapat gelombang 2 ketemu koper jenengan itu di hotel Mekah. Terkadang Bapak Ibu, terkadang kopernya itu ditumpuk, terkadang seperti itu. Ya. Tapi yang saya dengar sekarang ternyata infonya lebih rapi. Jadi diletakkannya bukan di lobi hotel tapi di masing-masing lantai. Itu lebih nyaman untuk jenengan mencari. Misalkan Pak Yadi dapat hotel lantai 12. Itu nanti cari kopernya di lantai 12, di dekat lift biasanya. Biasanya kopernya begitu. Kalau dicari di lantai jenengan kok tidak ada, ya jenengan coba turun ke lobi hotel. Terkadang numpuk di situ. Jadi jangan khawatir kalau kopernya belum ketemu. Insya Allah ketemu, cuma kadang itu keliru lantai saja. Keliru lantai. Gitu. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu untuk kebijakan yang ada di proses ibadah haji panjenengan. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, ini masih ada waktu sebelum kita sholat asar berjamaah. Monggo Bapak Ibu, hal-hal yang ingin panjenengan ketahui bisa disampaikan. Cukup jelas Ibu? Pak, nantinya masih dapat penjelasan tentang ini enggak? Tentang apa? Persyaratan yang harus disarai. Oke, masih ada nanti mendekati keberangkatan. Oke, jangan khawatir. Dan panjenengan dari Ar-Rahmah insya Allah dapat buku perjalanan ibadah haji. Jadi kalau itu kan ada buku doa nih, kemudian buku 1 atau buku 2. Tapi jenengan nanti saat mau berangkat akan dapat satu buku lagi, itu isinya perjalanan ibadah haji panjenengan. Mulai dari apa yang harus dibawa, kemudian itinerari atau jadwal, bahkan ada foto panjenengan di belakang. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, mendekati keberangkatan nanti ada informasi yang lebih valid lagi, ya, informasi yang lebih detail lagi terkait kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan haji panjenengan. Berarti sekarang kita semuanya kan masih menunggu, ya, biaya haji tahun 2025 itu berapa? Belum. Ya, sambil dengan pantau di televisi. Biasanya di televisi infonya Menteri Agama mengusulkan biaya haji tahun 2025 sekian, sedang dibahas oleh DPR. Nanti kalau sudah dibahas dengan DPR, sepakat, jangan-jangannya sepakat, diputuskan sekian, akan muncul kepres, keputusan presiden. SOC berapa? Semoga turun ya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita untuk di pemerintahan sekarang kan ada wakil badan haji umroh itu yang namanya Dahdil Anzad, ya. Itu dulu ketua Pemuda Muhammadiyah pusat, pimpinan pusat, kemudian dirjen hajinya itu juga orang Muhammadiyah, namanya Profesor Hilman Latif, itu orang Muhammadiyah. Ya, semoga bisa memperjuangkan ya aspirasi kita semuanya. Demikian Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian sampai ketemu lagi di manasik yang akan datang. Insya Allah materinya kesehatan haji. Dan mari kita tutup manasik haji pada hari ini dengan doa kepada
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi